Jadi menurut saya Pak Baliut ini, karut marut ini tidak bisa kita diamkan. Jangan mengambil enteng, mungkin dari 6.000 sekian dibandingkan 20 juta, mungkin masih sangat terlalu kecil, 0, sekian persen. Tapi 6.000 lebih orang, ini manusia, siswa. Dan ini berlanjut dengan trauma. Jadi sekali lagi saya mintalah, saya tidak mengusulkan program yang sangat seharusnya bermanfaat ini di stop, tapi evaluasi total. Lakukan moratorium dulu sebelum BGN melakukan evaluasi. Dan saran saya kembali, lakukanlah desentralisasi penyelenggaraan atau tata kelola BGN. Uang itu serahkan kepada sekolah untuk dikelola oleh sekolah melalui persatuan orang tua, murid, dan guru. Biar setiap sekolah memasak sendiri, diawasi oleh orang tua, kemudian diawasi oleh komite sekolah, diawasi oleh pihak sekolah, memanfaatkan UMKM di sekitar sekolah termasuk kantin. Saya yakin tidak ada korupsi, saya yakin jauh lebih bergizi, dan tidak mungkin orang tua murid itu membiarkan anaknya keracunan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda mengikuti opini saya, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen. Dukungan Anda sangat berarti bagi semangat kami untuk menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, dengan segala keberatan hati saya harus kembali membahas tentang program unggulan dari Presiden Prabowo, makan bergizi gratis. Karena apa? Karena beberapa hari terakhir ini ramai di media beberapa kelompok masyarakat termasuk dari PGRI, tokoh-tokoh bangsa, sampai jaringan pemantau pendidikan Indonesia minta kepada pemerintah untuk menyetop terlebih dahulu MBG sebelum dievaluasi total karena tata kelolanya yang sangat amburadul dan buruk. Mengapa dikatakan demikian? Menurut catatan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, sampai sekarang jumlah orang atau siswa penerima manfaat yang mengalami keracunan itu mencapai 6.452 siswa. Dalam sepekan saja mengalami kenaikan 1.092 siswa. Ini luar biasa. Di berbagai tempat seperti di Bandung Barat, Yogyakarta, kemudian Sulawesi Tengah, dan di berbagai tempat yang lainnya bahkan sudah menerapkan KLB. KLB itu adalah kejadian luar biasa karena mencapai puluhan bahkan ratusan orang terdampak keracunan akibat makan MBG. Ini yang menjadi soal karena tata kelolanya dibuat amburadul. BGN sebagai pelaksana dari tugas yang sangat mulia dari Presiden ini tidak kunjung memberikan evaluasi secara menyeluruh. Mereka sudah mempunyai dana yang besar, wakil ketua BGN juga banyak sekali, ada 2 atau 3 begitu, tapi tidak juga melaksanakan evaluasi dan kekeh dengan tata kelola yang diterapkan sampai sekarang, meskipun sudah memakan korban 6.452 orang siswa. Dana yang diserap, yang dianggarkan pemerintah untuk BGN tahun 2025 mencapai 171 triliun. Bahkan tahun 2026 pemerintah menganggarkan sampai 335 triliun
Dan yang membuat kita prihatin termasuk dari JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dari 335 triliun, 223 triliunnya itu diambil dari alokasi dana pendidikan yang seharusnya itu diserap untuk menaikkan kinerja guru, untuk fasilitas pendidikan dan sebagainya. Seperti kita tahu, alokasi dana untuk pendidikan menurut konstitusi kita adalah 20% dari APBN. Kalau APBN kita sudah diketok palu sekitar 3.800 sekian triliun, berarti kalau diambil dana pendidikannya 223 triliun, itu mencapai 29-30% dari dana pendidikan itu diambil untuk MBG. Ini yang membuat kita gundah karena banyak sekolah-sekolah dasar, SMP, SMA, atau mungkin yang sederajat itu banyak memerlukan tambahan fasilitas. Kemarin ada sekolah yang ambruk, mengapa tidak digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja guru, ditambah tunjangan profesi guru biar mereka lebih semangat, fasilitas pendidikannya ditambah, atau mungkin dana BOS ditambah agar sekolah tidak lagi memungut kepada orang tua murid misalkan. Ini diambil untuk BGN sejumlah 223 triliun, hasilnya seperti sekarang. Jadi saya bisa mengerti kalau beberapa kelompok, beberapa tokoh menyarankan lebih baik BGN ini mengevaluasi total atau program MBG sementara di stop dulu. Karena menurut mereka secara ekstrim dikatakan ini malah petaka buat siswa karena sudah 6.452. Ini berbeda dengan catatan dari pemerintah yang disampaikan oleh KSP. Mereka mengatakan yang keracunan hanya 5.000. Artinya KSP tidak update data. Perbedaan 1.000 lebih siswa ini bukan perbedaan yang kecil. Jangankan 1.000, satu orang saja keracunan menjadi korban sudah cukup besar bagi saya. Dan ini berdampak merembet kemana-mana. Dari total 6.452 siswa ini, coba Anda bayangkan, apakah mereka mau lagi makan MBG? Karena mereka akan tercekam atau mungkin trauma dengan MBG ini. Mereka mungkin ragu-ragu untuk memakan MBG karena mereka takut lagi terjadi keracunan. Sekali lagi, saya selalu mengatakan tata kelola MBG yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional ini terlalu amburadul dengan dibentuk SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang dikelola oleh ada yang anggota DPR katanya, karena orientasinya proyek. Kalau proyek itu pasti mereka cari untung saja. Pertanyaannya, apakah setiap SPPG ada ahli gizi? Itu dipertanyakan juga. Bahkan institusi-institusi yang tidak ada kaitan dengan pendidikan seperti Polri misalkan, TNI misalkan, bahkan Badan Narkotika Nasional pun mendirikan SPPG. Untuk apa? Dari mana dananya mereka? Sebagai contoh, BNN membentuk SPPG. Mengapa dana yang, kalaupun ada dana yang dialokasi untuk membangun dapur SPPG itu, kenapa nggak dialokasikan untuk penanggulangan narkotika saja? Jadi menurut saya Pak Baliut, karut marut ini tidak bisa kita diamkan. Jangan mengambil enteng. Mungkin dari 6.000 sekian dibandingkan 20 juta, mungkin masih sangat terlalu kecil, 0, sekian persen. Tapi 6.000 lebih orang, ini manusia, siswa.
Dan ini berlanjut dengan trauma. Jadi sekali lagi saya mintalah, saya tidak mengusulkan program yang sangat seharusnya bermanfaat ini di stop, tapi evaluasi total. Lakukan moratorium dulu sebelum BGN melakukan evaluasi. Dan saran saya kembali, lakukanlah desentralisasi penyelenggaraan atau tata kelola BGN. Uang itu serahkan kepada sekolah untuk dikelola oleh sekolah melalui persatuan orang tua, murid, dan guru, biar setiap sekolah memasak sendiri, diawasi oleh orang tua, kemudian diawasi oleh komite sekolah, diawasi oleh pihak sekolah, memanfaatkan UMKM di sekitar sekolah termasuk kantin. Saya yakin tidak ada korupsi, saya yakin jauh lebih bergizi, dan tidak mungkin orang tua murid itu membiarkan anaknya keracunan. Dan beban bagi setiap dapur di sekolah itu hanya fokus untuk sekolah itu. Tidak seperti SPPG yang setiap hari harus melayani sekian ribu siswa. Yang terjadi, mereka masak terlalu dini. Jam 1 malam, jam 2 malam mereka sudah memasak karena targetnya sekian ribu dan itu baru dimakan siang hari. Bagaimana tidak basi? Ada yang muncul, ada belatung di udangnya mungkin. Ada yang cakalangnya sudah tidak layak saji, tidak layak disantap seperti yang terjadi di Salakan. Artinya terlalu banyak dan saya heran kalau DPR tidak bersuara keras. DPR itu fungsinya adalah untuk mengawasi kegiatan pemerintah atau eksekutif. DPR menyetujui penambahan dana BGN untuk tahun 2026 menjadi 335 triliun. DPR juga yang menyetujui bahwa dana pendidikan yang seharusnya fokus untuk dunia pendidikan diambil untuk dana BGN. Sebagai rakyat saya menggugat wakil saya di DPR. Mengapa mereka seperti kerbau dicucuk hidung? Mereka tidak memberikan tekanan kepada BGN untuk memperbaiki ulang. Minimal lakukanlah moratorium dulu, kemudian disepakati dulu tata kelola seperti apa, dan melibatkan para ahli gizi. Dan sekali lagi saya katakan, jangan proyek makan bergizi gratis ini hanya orientasinya proyek yang hanya mengambil keuntungan. Saya mendengar banyak dapur-dapur umum dalam bentuk SPPG ini yang dimiliki oleh oknum-oknum anggota DPR karena mereka berorientasi sebagai investor, mencari keuntungan. Kalau mencari keuntungan dari 10.000 per anak per hari, berapa yang jatuh ke anak kalau sudah dipotong dengan berbagai potongan-potongan seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon kepada Presiden Prabowo untuk mengevaluasi ulang tata kelola BGN. Ini yang kesekian kalinya saya mengatakan, lakukanlah desentralisasi pelaksanaan BGN dengan melibatkan langsung sekolah, sehingga sekolah itu hanya fokus di murid-murid saja, ada orang tua terlibat di situ, ada komite sekolah terlibat di situ, sehingga mereka tidak perlu harus masak terlalu dini. Mereka bisa masak dari pagi, melibatkan UMKM, kantin setempat, dan akhirnya UMKM di sekitar sekolah akan tumbuh. Kalau kecil-kecil tumbuh, itu bagus sekali. Daripada kita memaksakan kepada dapur umum yang berorientasi mencari keuntungan, harus menyediakan dana banyak, harus menyiapkan makanan sekian ribu porsi per hari, dan akhirnya yang terjadi mereka masak terlalu awal, sehingga pada saat disantap siang hari, makanan itu sudah dingin, sudah basi, dan akhirnya ada 6.452 orang keracunan. Dan saya punya keyakinan anak-anak yang
mengalami keracunan, bahkan orang tuanya pun mungkin sudah tidak akan lagi memakan MBG ini karena mereka pasti trauma, apalagi menyangkut anak-anak. Sahabat Indonesia, ini kesekian kalinya saya mengatakan atau memberikan opini terkait BGN, terkait MBG. Mudah-mudahan didengar. Ini suatu bentuk atau manifestasi kepedulian saya terhadap program yang di atas kertas itu sangat bagus, program unggulan dari Presiden, tapi tata kelolanya sangat buruk sekali. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.